naik, tahu naik. Wah, itu membuat bawang putih naik. Cabai rawit naik, kalau cabai rawit itu soal harga di ininya di Indonesia. Tapi ya itulah kenyataan yang ada. Tapi kita juga harus siap, saudara. Dunia ini nggak makin baik. Kita mau berdoa, Tuhan biar semuanya damai. Nggak damai. Dan semua gejolak pasti terjadi. Cuma yang paling penting apa? Kita nih yang harus siap. Makanya kita perlu ada satu ekosistem. Ekosistem itu komunitas yang sehat, yang saling mendukung, saling menguatkan, saling menegur, dan kita bisa belajar firman Tuhan bersama. Mengapa minggu lalu kita belajar tentang PA kelompok ya, jadi kita bisa diskusi, bisa lebih jauh lagi. Nanti minggu depan kita buat lagi, tapi yang memimpinnya bukan laki-laki. Kali ini perempuan yang tampil. Jadi siap-siap perempuan-perempuan bisa tampil sehingga bisa uh, lebih bisa memimpin. Nggak usah pikir saya belum belum apa ada yang lebih pintar lagi, ada yang lebih baik. Enggak, bukan. Itu bukan soal ini. Tapi kita buat ekosistem dalam gereja kita ini, kita mau buat ekosistem bagaimana supaya kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menjaga, kita bisa punya komitmen bersama untuk mengadakan terobosan ke depan ini. Justru walaupun dunia nggak baik, Tuhan kita yang kendali. Itu yang paling penting, saudara. Kita harus menjadi orang yang kuat dan berani. Kita jangan berpikir, kok begini Tuhan, kok begini Tuhan. Enggak. Justru apapun yang terjadi dalam dunia ini, pasti ada rencana Tuhan. Kalaupun juga dolar bisa 20.000, wah bagaimana ya? Nah itu pasti ada rencana. Kita nggak tahu, saya nggak berdoa supaya dolar itu jadi 20.000. Tapi ini yang kita harus siap, kuat dan berani bersama-sama dalam satu komunitas kita ini. Kecil, tapi kita bagaimana melakukan itu dengan baik. Sebabnya coba slide boleh ini Andrew, slide-nya. Kuat dan berani mempersiapkan generasi di tengah budaya dunia. Dan kita ingin belajar dari kitab Daniel pasal 1. Bagaimana dengan perubahan-perubahan yang ada, kita harus siap ini. Kemarin Jumat, Donald Trump perintahkan militernya bom ISIS di Nigeria. Banyak yang mati. Apakah kita bersorak-sorai dengan Donald Trump itu? Saya sih, kalau saya pribadi enggak usah bersorak. Itu justru sedih. Karena ini saat ini justru Donald Trump memang sepertinya membela Kristen. Tapi juga Donald Trump banyak yang salah. Jadi ini kita harus betul-betul berdoa dalam situasi-situasi yang memang tidak mudah, saudara ya. Tidak mudah. Semua nggak bisa prediksi dengan baik. Nah, sebabnya kita harus bisa menjadi kuat dan berani. Kenapa kita harus bicara soal mempersiapkan generasi? Karena dunia ini sedang mau merusak bukan orang tua, bukan orang yang usianya 50-an ke atas. Justru yang mereka incar adalah generasi muda, generasi anak-anak. Ini yang kita harus sadari nih, dalam keluarga. Anak-anak muda, ini kita harus sadari. Yang dirusak oleh dunia ini bukan orang-orang tua. Orang-orang tua nggak perlu dirusak lagi lah. Enggak loh, saya nggak bilang gitu. Enggak, saya nggak bilang gitu. Sudah bertobat, sudah banyak penyesalan orang tua. Ya benar, orang-orang yang sudah usia 50-an ke atas itu makin banyak penyesalan. Kenapa gue nggak buat gitu dulu ya? Kenapa nggak gini ya? Kenapa nggak beli ini? Kenapa nggak ini? Itu kadang-kadang ada penyesalan-penyesalan yang memang ini. Makanya akhirnya orang tua jadi berpikir, sudahlah, ini harus bijaksana nih aturnya. Tapi yang dunia rusak, anak-anak muda. Dewasa-dewasa muda yang punya anak-anak, itu anak-anak pun juga mau dirusak sama dunia. Ini kita harus sadari loh. Kita harus sadari. Jadi orang-orang tua yang punya anak ini harus siap nih. Anak-anak kita juga mau dirusak oleh dunia.
Dari mana? Ya, dari media sosial itu yang sangat kuat sekali. Pengaruh dunia ini yang sangat kuat. Sesuatunya kita harus bisa menjadi kuat dan berani dalam menghadapi perkembangan yang ada. Apalagi nanti anaknya Acang sama Yeni yang kedua ini lahir, itu udah generasi B, generasi beta. Ya, di zaman kita belum ada yang generasi beta. Beta itu 2025. Ini nanti lain lagi tantangannya, beda lagi dengan generasi alpha, generasi dengan generasinya Andrew, Alvin, F, beda lagi. Jadi ini semuanya beda-beda. Kita jadi bingung, orang tua jadi bingung ini. Makanya bersyukurlah orang-orang tua ini sudah ada dalam 5 generasi. Ya, sudah tua. Tapi kita belajar bagaimana kita harus bisa kuat dan berani menghadapi tantangan. Berikutnya, kita melihat kita berada di pijakan di tanah yang asing. Dunia ini berubah luar biasa, dunia ini mau merusak kita, dunia ini mau membuat kita seolah-olah kita ini nggak merasa aman dalam dunia ini. Satu kaki kita tertanam secara paksa di tanah budaya yang anti Tuhan. Di Eropa, saudara, jangan pikir itu negara Kristen. Di Eropa itu beberapa bulan yang lalu ada orang yang memberitakan Injil pakai TikTok, tiba-tiba dibunuh, ditusuk di lehernya. Di Prancis. Di Irlandia ada satu orang ditekan Injil, sehingga ada seorang ibu yang nggak jadi aborsi, akhirnya ditangkap juga pendeta ini. Karena mempengaruhi orang lain untuk melakukan aborsi. Waduh, ini dunia ini memang betul-betul sudah anti Tuhan. Seolah-olah apa yang mereka yakini itu Tuhan nggak ada lagi. Ini sangat-sangat beda sekali, saat ini. Jadi dalam istilahnya post-truth, jadi tidak ada lagi kebenaran yang sejati, tidak ada lagi kebenaran yang absolut. Semuanya bisa mengatakan saya benar, saya benar, saya benar. Apapun yang saya lakukan itu saya benar. Termasuk LGBT itu makin kuat lagi, saudara. Sebenarnya kita berada di tanah yang asing nih, pijakan kita berada di tanah yang asing. Tapi kita harus berpikir bagaimana tantangan yang kita hadapi sebagai umat Kristen modern sama persisnya dengan apa yang dihadapi oleh 4 remaja Ibrani yang ada di Babel. Ini tantangan bagi kita. Semakin lama kita merasa minoritas. Oh, nggak apa-apa, kan bos saya kan orang Kristen. Belum tentu. Belum tentu. Orang bos kita walaupun orang Kristen, belum tentu dia bisa aman juga. Dia dalam tekanan yang luar biasa. Semua kalau sudah mau menekan seseorang, itu bisa menghalalkan segala cara. Ingat aja lah kasusnya yang saat ini lagi hebat-hebatnya, lagi heboh-hebohnya. Ya ada 2 itu. Salah satunya Nadine, salah satunya artikulasi. Aku omong-omong sini nggak ngerti ini. Kita gosip dulu ya. Oh. Ini anak remaja orang Chinese Pontianak campuran dengan Dayak berani bicara, tapi tetap disalahkan -5. Walaupun pendapatnya sama, benar, tapi tetap disalahkan. Ini yang masalahnya terjadi. Walaupun kita udah benar, kita tetap disalahkan. Bos kita udah melakukan benar, tapi tetap disalahkan. Nah, dimakannya walaupun benar, tapi tetap. Ya, itu masalahnya. Makanya kita harus siap loh, saudara.
Walaupun kita udah lakukan benar, tetap makanya kita harus bisa berani dan kuat dan berani. Itu sebabnya kita perlu ada cara berpikir kita. Kita harus betul-betul harus siap menghadapi tantangan ini. Nah, mari kita lihat siapa pahlawan sebenarnya. Tema utama kitab Daniel bukanlah kehebatan manusia, tapi kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Allah berdaulat. Allah berdaulat atas Donald Trump. Allah berdaulat atas Putin. Allah berdaulat atas Xi Jinping, Presiden Cina. Allah berdaulat juga atas Netanyahu. Allah juga berdaulat atas Khamenei, pemimpin dari yang tertinggi di Iran. 5 orang ini buat apa aja pasti heboh dunia. Pasti masuk berita. Tapi kita harus memahami segala sesuatu ini Allah berdaulat. Apa yang terjadi di Indonesia juga? Allah tetap berdaulat. Saudara, mari kita memahami di sini. Kita harus tahu persis. Kalau kita nggak memahami bahwa Allah berdaulat di atas segala sesuatu, kita akan bilang, kok kayak gini sih hidupnya, kok susah. Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan nggak bela? Kenapa Tuhan nggak menolong saya? Kenapa Tuhan nggak menjawab doa saya? Ada seorang nabi namanya Habakuk. Dia berdoa, Tuhan, kenapa saya tidak mengalami ketidakadilan di sini di Yerusalem? Kenapa banyak kekacauan di Yerusalem? Tolong Tuhan supaya ini betul-betul keadilan Tuhan nyata di Yerusalem. Tapi Tuhan bilang gini, yang lebih buruk akan terjadi lagi. Dia kaget. Tuhan, kenapa? Kenapa bangsa Israel ini mau dihancurkan oleh bangsa dari utara? Ya karena mereka kacau. Tapi Tuhan kan ini kok nggak bela sih? Makin lama Nabi Habakuk ini merasa dia semakin miskin, merasa lebih ekonominya makin tertindas lagi. Dan ini yang pergumulan saat ini yang kita hadapi. Bukankah semua harga udah mulai naik? Semua harga sudah mulai naik. Kacamata nggak naik ya, Lil ya? Plastik juga naik loh, boleh. Wah, ini dia. Keluhan ibu-ibu. Semua mahal ya. Iya, itu yang jerigen 5 liter aja sekarang udah 20.000 yang kosong. Sampai pusing gitu yang jualan 5 liter ini mau naikin apa enggak. Tapi ya itulah kenyataan yang ada. Tapi tetap Allah berdaulat. Kok kenapa Allah berdaulat? Kok saya tetap dalam kekurangan? Nah, di sini yang kita harus tangkap, saudara ya. Kalau Allah berdaulat, Allah juga berdaulat memelihara hidup kita. Allah juga berdaulat akan mencukupkan kebutuhan kita. Jadi kita jangan hanya melihat harga naik, termasuk Allah juga berdaulat walaupun harga operasi sesar naik ya. Dulu berapa? 20. Sekarang berapa ya nggak tahu. Iya. Nanti ini tinggal bilang, Cong kerja keras lagi. Ya itu semua. Nah, kalau kita nggak mengerti Allah berdaulat atas segala sesuatu, kita akan lebih diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran. Kita akhirnya menjadi orang yang apa ya, yang betul-betul tidak tahu lagi apa sih jalan keluar dari setiap masalah kita.
Makanya apapun yang kita hadapi, mungkin kita belum dapat jalan keluar saat ini. Kita coba mulai berpikir, Allah berdaulat. Tuhan yang aku sembah berdaulat. Belum dapat jalan keluar ya, tetap Tuhan berdaulat. Sambil kita minta hikmat Tuhan, Tuhan apa sih yang harus saya buat? Bukankah Engkau berdaulat? Dia juga berdaulat atas hidup kita. Tentunya kita bisa belajar di sini, Tuhan berdaulat. Berdaulat atas kekuatan internasional, kekuatan Babel, kekuatan yang nggak bisa dilawan. Siapa yang mau bisa melawan waktu Trump kemarin datang ke Cina? Trump ngeper loh istilahnya. Nggak berani loh lawan Cina. Cina tinggal bilang gini, Presiden Cina, kamu jangan macam-macam ya tentang Taiwan. Trump akhirnya diem. Akhirnya Trump waktu pulang dia bilang, Taiwan jangan macam-macam ya. Artinya siapa yang bisa lawan? Tapi kalau kita orang yang beriman, kita harus melihat Tuhan berdaulat atas presiden-presiden. Orang yang paling berkuasa di dunia ini, Tuhan berdaulat. Siapa yang kau takuti saat ini? Siapa yang kita takuti saat ini? Wah, nanti saya dipecatnya di PHK. Hilang pekerjaan. Kita katakan, Tuhan berdaulat. Ya, tapi kan saat ini pekerjaan banyak yang orang di PHK. Tuhan tetap. Sebabnya kita bisa menjadi kuat. Tuhan juga berdaulat atas nyawa. Ya, nanti kita baca ini Daniel dan kawan-kawannya para remaja yang tampaknya tidak berarti. Tuhan juga berdaulat atas sejarah dan masa depan. Jadi Tuhan yang kita sembah berdaulat. Situasi apapun kita tetap kembali berdaulat. Mari kita buka firman Tuhan dari Daniel 1 ayat 1 dan 2. Daniel 1 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Di garis bawahi ayat 2 ini, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Kalau baca dari ayat 2 ini, seolah-olah Tuhan itu kalah dengan dewa-dewa yang disembah oleh Nebukadnezar, orang-orang Babel. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya, Tuhan tetap berdaulat. Dikatakan apa dalam ayat 2? Tuhan menyerahkan Raja Yoyakim. Kalau Tuhan tidak menyerahkan, Babel nggak bisa mengalahkan Yoyakim ini. Tapi Tuhan berdaulat. Tuhan tahu ini harus diserahkan Yoyakim ini. Maka Tuhan berdaulat. Raja Nebukadnezar dari Babel menyerang Yerusalem dan merampas perkakas rumah Allah. Itu kekalahan militer. Jadi seolah-olah Tuhan nggak melindungi. Tapi kalau kita lihat sini, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda ke dalam tangannya, itu artinya Babel mengira mereka menang karena Dewa Marduk lebih kuat. Tapi faktanya Tuhan sedang menghukum umatnya yang berdosa sekaligus memulai rencana baru. Jadi waktu Tuhan serahkan Yoyakim kepada Babel, sebenarnya ada rencana Tuhan yang baru. Ini saudara, pada saat kita mengalami masalah yang berat, yang kita nggak tahu apa yang harus kita buat, kita harus pahami, kita sedang masuk musim baru yang Tuhan siapkan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang bawa kita ke musim baru. Mungkin kita berpikir,
Kenapa saya harus alami ini? Tapi kita mulai berpikir, Tuhan, musim apa yang saat ini saya harus alami, saya sedang hadapi? Apa rencana Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau? Kalau ada orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, itulah musim baru yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Kita belajar, oh saya masuk dalam musim yang baru. Apapun masalah yang kita sedang alami, sebenarnya kita sedang masuk dalam musim baru. Musim di mana Tuhan sedang mau menyatakan kehebatannya, kemuliaannya dalam hidup kita. Tapi di balik semuanya itu, sebenarnya itu adalah invasi ilahi ke dalam wilayah musuh. Seperti Tuhan serahkan Yoyakim, Tuhan serahkan biarkan perkakas-perkakas di bait Allah itu masuk ke dalam ke Babel, rumah dewa Babel itu, Marduk. Tapi sebenarnya itu terjadi invasi ilahi ke wilayah musuh. Apa yang tampak seperti hilangnya generasi muda terbaik Israel sebenarnya adalah invasi rahasia ke wilayah musuh. Jadi 4 orang ini saudara yang terbaik sebenarnya Tuhan masukkan ke dalam Babel. Jatuhnya kita harus sadari di sini, apapun yang kita alami sebenarnya ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan contoh begini, Tuhan sedang izinkan Alvin untuk ngajar terus. Pada saat Alvin mengajar terus, Alvin berpikir, apa Vin kira-kira? Apa yang Alvin pikirkan? Alvin menikmati? Lelah ya? Tapi Alvin bisa melihat, pasti ada rencana Tuhan. Setelah ini apa? Setelah pengalaman ini, nanti kedepannya ini apa? Saya tidak tahu nanti kalau ke depan Alvin tiba-tiba punya yayasan pendidikan. Ya kan? Yang kita nggak tahu. Kadang-kadang kita nggak ngerti loh saudara. Kok Tuhan izinkan saya ngalamin ini? Tapi sebenarnya di balik semuanya ini ada rencana Tuhan. Tuhan sedang siapkan kita untuk rencana yang lebih besar lagi. Yayasan pendidikan itu Tuhan butuh biaya yang mahal, butuh modal yang besar. Iya, Tuhan butuh biaya besar, modal yang besar. Tapi bukankah Tuhan bisa siapkan? Ini Vin, saya tangkap. Ada sesuatu. Kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa Tuhan izinkan Ibu Lim tiap hari masak? Ibu Anti juga tiap hari masak. Ibu Kumala tiap hari masak. Ibu-ibu pasti semuanya masak. Pasti ada sesuatu. Sesuatu yang Tuhan mau buat. Dulu Ibu Leni kalau masak jam 10, jam 11. Tapi sekarang sudah mulai belajar, bukan udah mulai belajar, sudah terbiasa, jam 5 bangun. Ingin masak. Dan akhirnya berpikir, jam 5 lebih enak ya, daripada jam 10, jam 11. Kenapa itu terjadi? Ada rencana Tuhan. Makanya waktu ada proyek bebek, nikmati. Nikmati. Nah, saudara, kita harus melihat di sini ya. Ada rencana Tuhan, kalau kita alami sesuatu, tiba-tiba ada perubahan dalam hidup kita, itu pasti ada rencana. Itu yang kita tangkap. Sebenarnya invasi 4 orang ini, 4 orang anak muda ini, anak remaja ini dibuang ke Babel, sebenarnya ada rencana Tuhan dalam 4 orang ini di Babel. Dan Tuhan bekerja meskipun umatnya berdosa. Tuhan juga bekerja saat dia mencerai-beraikan umatnya. Jadi kota Babel ini
sedang disusupi oleh kota Allah. Waktu bangsa-bangsa non-Yahudi ini telah dimulai. Jadinya apapun yang kita alami sebenarnya ada rencana Tuhan. Nah, di sini ya medan pertempuran yang sebenarnya. Taktik penaklukan budaya. Medan pertempuran wawasan dunia. Word for you. Ini pertama asumsi dasar. Cara kita memahami pertanyaan utama kehidupan. Siapa saya? Apakah ada Tuhan? Apakah kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan hadir dan menolong kita? Apakah ada penyertaan Tuhan? Apakah Tuhan memberikan kita jalan keluar? Itu juga pertanyaan-pertanyaan. Tapi paling penting pertanyaan kita adalah siapa saya? Siapa saudara? Kenapa saudara punya 2 anak, punya 1 anak, punya berapa cucu? Siapa saudara? Apa rencana? Sini yang kita harus melihat diri kita. Kita harus punya identitas ya saudara. Punya identitas. Siapa saya ini? Kenapa Tuhan bawa saya ke Mangga Besar? Kenapa Tuhan bawa saya bekerja di tempat ini? Kenapa Tuhan bawa saya mengalami sesuatu yang agak berbeda dengan orang lain? Waktu kecil saya di SD, saya disekolahkan di SD Kristen. SMP saya disekolahkan di SMP Taman Siswa. SMA saya disekolahkan di SMA Negeri 5. Kenapa Tuhan biarkan itu sih? Tapi saya akhirnya mengerti, oh gini caranya. Kenapa makanya saya dibawa oleh Tuhan untuk bisa berani mendekati orang-orang yang non-Kristen. Kenapa? Karena Tuhan tahu ke depannya bagaimana. Dan sebetulnya saudara kalau kita mengalami hal-hal yang kita tidak suka, sebenarnya Tuhan sedang bawa kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dan sebetulnya kita harus memahami realitas yang ada, cara kita melihat dan menilai dunia sekitar kita. Ini apa yang terjadi? Dan tindakan dan gaya hidup apa yang sehari-hari, keputusan sehari-hari yang kita ambil, tindakan dan gaya hidup. Tujuan Babel bukan sekedar memindahkan lokasi mereka, tapi merombak total wawasan Daniel, Sadrak, Mesad, dan Abednego. Jadi wawasan mereka dirubah. Mari kita lihat strategi Babel di sini. Memutus akar, menanam doktrin. Ada 4 strategi daripada 4 taktik yang dilakukan oleh Babel. Pertama, isolasi. Dalam Daniel 1 ayat 3. Mari kita lihat Daniel 1 ayat 3. Dia katakan demikian. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi dibawa, diisolasi, dipindahkan ke Babel. Jadi mereka nggak boleh ada di Yerusalem. Yang kedua, indoktrinisasi, ayat 4. Ya ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang pasti. Jadi mereka sudah ini diambil, disekolahkan, khusus di Kasdim. Universitas yang sangat besar di Babel pada saat itu. Dan mereka betul-betul digembleng pendidikannya. Untuk dirobak, untuk cuci otak. Untuk dicuci otak mereka. Terus yang ketiga, peleburan gaya hidup. Taktik yang ketiga, asimilasi. Membujuk dengan racun yang manis. Jadi mengubah pikiran mereka bukan hanya mengubah pikiran hanyalah awal Babel ingin mengubah gaya hidup mereka secara total. Tapi mereka akan disajikan makanan-makanan raja. Wow, ini enak sekali dong makanan raja. Tapi ini yang orang-orang muda ini, 4 orang ini mereka harus tahu bahwa hidup mereka, identitas mereka sebagai orang Yahudi, orang yang percaya pada Tuhan, mereka harus menjaga kekudusan mereka. Mereka harus ditawarkan, ini mereka harus makan makanan raja. Makanan raja itu bukan makanan yang warteg ya.
Lebih enak mungkin dari backpacking kali ya. Tapi makanan raja itu disuguhkan, dan mereka akhirnya bergumul di situ, saudara. Bagaimana kita menghadapi tantangan yang berat loh, saudara. Kalau kita berada di dalam dunia ini, tantangan yang berat. Mau nggak nih kamu kompromi? Kalau nggak mau kompromi, ya sudah, kita out. Kita disingkirkan. Itu tantangan yang tidak mudah. Mau nggak kita suap menyuap? Beberapa teman yang saya kenal, mereka ditawarkan pekerjaan dengan jabatan yang luar biasa. Terus mereka bilang, Pak, saya nggak bisa di situ. Karena nanti urusannya dengan KPK, dengan kejaksaan. Wah, ini nggak mudah. Sistemik kalau di Indonesia ini, dalam pemerintahan. Dan itu sangat rumit sekali kalau urusannya. Tapi kita melihat di sini, mereka, Daniel dan kawan-kawannya ini dipaksa makan. Dalam ayat yang kelima itu, raja menetapkan bagi mereka berabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Saudara, ini nggak mudah. 3 tahun itu bukan waktu yang singkat itu waktu yang lama sekali, 3 tahun. Tapi mereka harus berubah, mereka harus dipaksa untuk makan. Dan ini menjadi pergumulan, ini menjadi pergumulan batin mereka. Hancur hati mereka ini, bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Sebenarnya saudara, saya ingin mendorong kita, ayo kita jaga hidup kita, hati kita, pikiran kita ini di hadapan Tuhan. Dengan apa caranya? Kita harus mengerti bahwa dunia ini ingin merusak kita. Dunia dan kuasa setan tidak bisa menghalangi kita untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi dunia dan setan ingin menghancurkan kekudusan kita. Cara berpikir kita. Caranya bagaimana? Ya nggak usah lah baca firman. Firman itu udah terlalu kuno. Nggak usah lah ini nggak seru. Nggak cocok dengan kita. Padahal firman itu sangat menolong kita, firman Tuhan itu. Kalau kita baca baik-baik firman Tuhan itu akan menjaga kita. Dunia ini sedang mengajarkan kita melakukan hal-hal yang konyol. Sepertinya kayak bercanda. Misalnya nih. Mungkin saudara pernah dengar apa tidak, saya nggak tahu. Misalnya nih, ngupil pakai jempol kaki. Pernah nggak saudara dengar? Ngupil pakai jempol kaki nih, kaki kita. Itu sepertinya kayak bercanda. Tapi itu betul-betul, aduh. Kalau ngupil pakai jari masih bisa ya. Jari tangan. Ini pakai jempol kaki. Saya bilang, aduh. Atau juga mungkin diajarkan juga gini. Cium orang yang ada di samping kamu. Laki perempuan, cium aja. Atau tabokin. Aduh, saya bilang, kok kayak gini sih? Sesuatu yang apa ya? Dunia sedang mengatakan apa yang diajarkan oleh orang tuamu, oleh orang lain, itu udah kuno, udah gak cocok lagi dengan kita saat ini. Padahal apa yang kita diajarkan dulu itu penting untuk kita loh. Oke, saya senang tadi Acong bersaksi walaupun sederhana ya. Ingat mamanya dulu bagaimana memperhatikan Acong waktu sakit. Dia lihat Jenny lakukan itu, dia ingat mamanya. Bukankah itu yang baik kan? Apa yang orang tua kita pernah buat, ada sesuatu yang baik dari orang tua kita. Nggak bisa kita katakan, nggak tahu apa-apa saat ini, nggak ketinggalan zaman. Ini dunia ini sedang membuat kita kekacauan yang luar biasa. Itu namanya post-truth. Sudah nggak ada lagi kebenaran yang sejati. Daniel dan kawan-kawan ini sedang dicekokin sama mereka ini, Babel ini, untuk kehancuran, untuk mereka boleh dihancurkan identitas mereka sebagai orang percaya.
Tapi kita lihat di sini, mereka punya sikap hati yang benar. Walaupun nama mereka dirubah, ayat 6 dan ayat 7. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Ini nama-nama yang berhubungan dengan Tuhan. Daniel artinya Tuhan adalah hakim. Pemimpin pegawai istana ayat 7 memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Bersyasar. Hananya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak. Azaria dinamainya Abednego. Jadi nama-nama itu mereka dibuat dengan nama-nama yang berhubungan dengan Babel, penyembahan Babel. Dan nama itu penting loh saudara, sebagai identitas kita. Nama itu penting. Makanya itu nama kita juga harus pikir deh. Apakah nama kita dikasih nama sama orang tua ini apakah ada hubungannya dengan penyembahan-penyembahan tertentu? Misalnya kalau ada nama kita dikasih nama Dewi Sri, apa konotasi kita? jadi Menteri Keuangan ya. Dewi Sri itu dewi yang menjaga kesuburan sawah, padi. Makanya ada sesajen dari budaya-budaya suku tertentu diberikan kepada Dewi Sri. Kalau boleh dikatakan semua beras yang kita makan sudah dipersembahkan kepada Dewi Sri. Wah, kalau gitu kita nggak boleh makan dong, nggak boleh makan nasi. Makanya itu dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi makanya kalau makan minta dikuduskan dulu dalam nama Tuhan Yesus, supaya jangan sampai itu masuk. Itu artinya nama-nama itu juga kita harus perhatikan. Nama-nama. Nah, kita mari perhatikan selanjutnya. Apa yang dibuat oleh Daniel di sini? Daniel mempertahankan hidupnya dengan sungguh-sungguh, punya ketetapan hati. Dalam ayat 8 dikatakan demikian, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Wow, ini anak remaja yang berani sekali. Anak remaja yang luar biasa. Anak remaja yang minoritas. Anak remaja yang sebenarnya boleh katakan, lu kan orang buangan. Orang perantauan. Tapi dia punya ketetapan hati. Bukankah dengan makan aja nggak salah kok, nggak menyembah berhala, tapi ikut makan aja kan dari makanan raja itu kan sesuatu yang biasa aja kalau pada waktu itu. Tapi Daniel tahu, dia menjaga dirinya dengan baik. Ini yang kita jadi tantangan untuk kita, saudara. Apakah kita bisa menjaga hidup kita, hati kita, tetap berkenan di hadapan Tuhan apa tidak dalam pekerjaan kita sehari-hari? Apakah kita mau kompromi dengan dosa, kompromi dengan kebohongan, kompromi dengan sesuatu yang najis di hadapan Tuhan? Ini bukan hal yang mudah. Tapi kita belajar dari Daniel. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Resikonya besar, saudara. Resikonya besar. Daniel punya risiko yang besar. Dan dia berhadapan dengan kekuatan raja, kekuatan kerajaan. Tapi dia tahu bahwa dia ini harus punya ketetapan hati. Ada risiko. Saudara, apa yang ditawarkan dunia ini, itu memang menyenangkan. Bahkan, apa yang ditawarkan oleh komunitas kita menyenangkan. Apa yang ditawarkan oleh orang di sekitar kita menyenangkan. Saya bukakan aja ini ya. Saya pernah ditawarkan sama seseorang belajar bahasa Mandarin di Beijing,
bayarin. Wih, enak kan? Gimana ya gitu. Jadi saya nggak mau. Karena itu bukan pimpinan Tuhan untuk saya. Kalau enggak saya nggak ada di sini. Menarik kan? Ini nggak mau. Kan nggak apa-apa. Kalau saya ini belajar bahasa Mandarin kan hebat. Jadi bisa bergaul dengan pengusaha-pengusaha dari Cina yang datang ke sini. Ya bukan masalah itu. Apakah ini dalam rencana Tuhan atau enggak? Itu untuk saya. Saudara, mari kita lihat sini. Kita harus punya ketetapan hati walaupun ada orang yang menawarkan kita sesuatu yang menggiurkan, yang enak deh. Yang menyenangkan. Ya ini nggak apa-apa lah, yang ini korbannya sekali-sekali nggak apa-apa lah, sekali-sekali saya nggak mau, saya nggak ikut ini, nggak apa-apa lah, yang ini dulu saya dapat dulu lah. Yang penting saya terima dulu deh, saya bisa happy. Saudara, ini kalau bukan dalam rencana Tuhan, jangan kita ambil. Makanya kita perlu ada komunitas yang saling mengingatkan kita, saling menegur kita, hati-hati. Kalau istri diingatkan oleh suami, kalau suami diingatkan oleh istri, ibu. Saling mengingatkan. Orang tua diingatkan anak. Jadi kita juga sesama gereja, anggota gereja, kita bisa saling mengingatkan, untuk saling menjaga. Kenapa? Karena bujukan dunia ini luar biasa loh saudara, untuk hal-hal yang menyenangkan kita. Untuk dapat keuntungan, untuk dapat kenikmatan. Untuk dapat kenikmatan. Dan itu sesuatu yang memang sangat tidak mudah. Kita harus bisa melihat apa sih yang harus kita lakukan di sini. Harus punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Kalau kita lihat selanjutnya dalam ayat-ayat selanjutnya, apa yang dialami oleh Daniel ini dan kawan-kawan? Pertama, ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tuhan yang gerakan loh orang-orang yang di sekitarnya untuk punya peduli, punya perhatian pada Daniel ini. Kasih dan sayang. Daniel ini anak muda, anak yang memang nggak tahu apa-apa, tapi dia punya ketetapan hati, tidak menajiskan diri. Tuhan menggerakkan Daniel ini, menggerakkan pemimpin pegawai istana itu untuk peduli terhadap Daniel. Waktu anak perempuan itu dia berani bicara, dia ada diam. Setelah dia dibilang Dewan Juri punya hak penuh menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Dia diam, tapi rakyat Indonesia bicara. Rakyat Indonesia bicara, netizen Indonesia ini bicara. Ini nggak benar, ini nggak benar. Kalau kita bicara kebenaran, pasti ada yang mencela kita, pasti ada yang menyalahkan kita. Tapi ingat, ada orang-orang yang Tuhan bisa gerakan mendukung kita. Mungkin sebagian besar menyalahkan kita, sebagian besar mengatakan bahwa kita ini salah. Tapi ada orang-orang yang pasti bisa mendukung kita. Mungkin saudara merasa saudara minoritas dalam tempat kerja, nggak bisa buat apa-apa di tempat kerja. Tapi ada orang yang Tuhan gerakan mendoakan kita. Mungkin saudara bisa menangis sendirian seolah-olah nggak ada orang yang peduli sama saudara. Tapi ada orang yang Tuhan perintahkan, kamu ingat itu, teman kamu ini lagi sedih. Dan tiba-tiba diingatkan orang itu untuk mendoakan. Dia nggak tahu apa-apa. Ada. Tuhan bisa buat seperti itu. Tuhan bisa buat seperti itu. Sebenarnya ada kasih dan sayang dari orang lain terhadap kita. Kalau kita punya ketetapan hati. Yang berikutnya, dalam ayat yang ke
ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dan setelah lewat waktu yang ditetapkan raja selama 3 tahun itu ya, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin istana, pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka, jadi dari orang-orang seangkatan dari Daniel dan kawan-kawan ini, sekaliannya itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Jadi nggak ada yang seperti setara dengan 4 orang ini. Saudara, Tuhan sedang ingin mempersiapkan kita loh untuk melakukan sesuatu yang istimewa, yang nggak ada sama orang lain. Tuhan mau berikan sesuatu yang istimewa bagi kita. Apa sih istimewanya kita? Nggak ada apa-apa sih kita dibandingkan dengan orang lain yang sering muncul di media-media sosial. Siapa kita ini? Jangan salah saudara. Tuhan bisa bangkitkan orang-orang seperti saudara yang tersembunyi dari mata orang lain, tapi Tuhan bisa bangkitkan saudara. Tuhan bangkitkan Daud yang hanya mengembalakan 2-3 ekor, dan Tuhan bisa bangkitkan Daud untuk dan bertemu dengan Samuel sehingga jadi urapi jadi raja. Kenapa? Dari tempat-tempat tersembunyi Tuhan nggak bisa kita tidak bisa menghindar dari pandangan Tuhan. Dari tempat-tempat tersembunyi. Di tempat saudara masak, ibu-ibu masak di rumah, Tuhan melihat apa yang kau lihat. Dengan ketulusan hati. Jadi kau perhatikan anakmu Gevan lagi sakit. Tuhan melihat loh. Tuhan melihat. Itu sebenarnya apa yang kita lihat, kita pikir ini kecil, nggak ada apa-apa. Ini ya sudahlah kewajiban saya. Tapi Tuhan melihat. Saudara yang melayani tempat ini, saudara pikir ini kan cuma gini aja, nggak ada apa-apa. Tuhan melihat. Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar. Kita harus imani di situ, saudara. Saya berdoa ini, saudara, sungguh-sungguh, supaya walaupun dunia ini bergejolak bagaimanapun juga, Tuhan sudah melihat saudara, kesetiaan saudara dalam melayani, Tuhan yang mengangkat saudara. Jangan anggap enteng Andrew loh. Saya nggak perlu lagi suruh-suruh dia, tinggal dia bilang ini. Sehingga bisa saja dia lakukan sesuatu yang kita nggak tahu ke depannya Andrew bagaimana nanti. Dan Tuhan bisa buat sesuatu yang besar. Tuhan bisa buat sesuatu yang besar. Jadi saudara, jangan lihat kita ini hanya kecil, nggak ada apa-apa. Banyak salah lagi. Devin ya, ada salah aja ya. Kadang-kadang nyanyi juga ada fals juga sih. Tapi jangan lihat sih. Hati saudara yang melayani dengan tulus, dengan betul-betul mau murni, mau menjaga kehidupan yang tulus, yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan melihat. Dan Tuhan yang mengangkat saudara untuk menghadap pada raja. Orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Makanya saudara, mari kita belajar di sini. Kita mau lihat apa yang Tuhan sedang buat. Apa yang kita sedang buat, Tuhan melihat. Lakukanlah dengan kesetiaan. Maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengangkat kita. Berikutnya kita lihat di sini. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu.
dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Jadi tetap punya kekuatan yang luar biasa. Mari saudara, jangan pikir kita ini kecil. Kita mulai melihat Tuhan berdaulat, Tuhan mau melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Dunia boleh berubah, tapi Tuhan mau membuat kita naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Kita tidak menyerah dengan perubahan yang ada. Justru kita bisa bawa perubahan dalam dunia. Yang terakhir saya ingin sampaikan. Tahukah saudara, siapa yang mempengaruhi orang-orang Majus bisa datang menyembah Yesus di Bethlehem? Orang-orang Majus ini dari Babel, dari Iran. Itu yang mempengaruhi adalah Daniel. Daniel yang mengubah cara berpikir mereka. Ada raja yang akan lahir nanti dan bisa dilihat dari bintang. Dan mereka yakini itulah raja segala raja. Orang-orang Majus itu. Akhirnya mereka pergi ke Bethlehem karena dipengaruhi oleh Daniel. Saudara nggak tahu apa yang saudara akan lakukan, siapa orang-orang yang saudara akan pengaruhi. Tapi ada aja orang yang akan datang. Saya dipengaruhi oleh kamu. Saya terkesan dengan hal-hal seperti itu. Mari kita belajar seperti Daniel ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari Engkau menolong kami